Apa akibat dari ledakan bom hidrogen terkuat? Gelombang kejut yang merusak, menyapu semua yang dilewatinya. Pancaran cahaya terkuat, radiasi yang menembus. Rumah-rumah rata ke tanah, api berkobar di mana-mana. Dan mereka yang selamat melalui keajaiban akan mengalami kematian yang menyakitkan akibat penyakit radiasi atau kanker. Tetapi, apakah ada yang lebih buruk dari ini? Sayangnya, ya. Dan itu adalah bom kobalt. 10 menit ke depan, saya beritahu Anda cara kerja salah satu senjata pemusnah massal paling mengerikan dalam sejarah manusia. Anda akan tahu adakah peluang bertahan hidup setelah pemboman seperti itu, dan berapa banyak kobalt yang dibutuhkan untuk menghancurkan bumi. Pada 1945, ledakan nuklir pertama dalam sejarah manusia terjadi. Beberapa ilmuwan berkumpul untuk menciptakan senjata mematikan ini, termasuk Leo Szilard. Kemudian, bom nuklir dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Tetapi Szilard tidak menghentikan penelitiannya. Pada tahun 1950, dia pertama kali berbicara tentang konsep bom kobalt, senjata dengan kekuatan yang berpotensi menghancurkan umat manusia. Strukturnya sangat sederhana. Bom kobalt adalah bom termonuklir yang terbungkus dalam kobalt 59. Itu satu-satunya isotop kobalt stabil yang ditemukan di alam. Tapi, itu tidak membuat bom nuklir lebih destruktif dan tidak akan meningkatkan ketinggian jamur nuklir atau kekuatan radiasi cahaya. Faktor kerusakan utama dari bom kobalt adalah kontaminasi radiasi maksimum yang mungkin terjadi di area tersebut setelah ledakan. Pernahkah Anda mendengar tentang bom kotor? Bom kobalt bisa disebut super kotor. Jadi, jika bom kobalt dijatuhkan ke bumi untuk sementara sampai mencapai tanah, tidak ada yang terjadi. Itu hanya cangkang. Tapi, begitu bom meledak, semuanya reaksinya dimulai. Sumber energi ledakan adalah proses yang mirip dengan proses yang terjadi di matahari dan bintang lainnya. Senjata termonuklir memiliki potensi daya ledakan yang jauh lebih tinggi daripada bom nuklir konvensional. Itu hanya dibatasi oleh jumlah komponen yang digunakan pembuatnya. Jadi, SAR bomba dirancang untuk 100 megaton. Tapi kemudian muatannya dikurangi menjadi 58. Sebuah bom 100 megaton dapat melenyapkan kota manapun dari muka bumi. London, Boston, Paris. Namun, kembali ke topik video. Bom kobalt baru saja meledak. Tapi kobalt itu sendiri bahkan belum juga mulai beraksi. Ketika bom meledak, neutron dari reaksi fusi mengubah kobalt 59 menjadi kobalt 60 radioaktif yang menguap saat meledak. Setelah beberapa saat, ia mengembun dan jatuh kembali ke bumi bersama dengan debu dan puing-puing. Saat jatuh, itu mencemari segala sesuatu di sekitarnya. Cobalt 60 memiliki waktu paruh lebih dari 5 tahun. Ini cukup untuk menghasilkan radiasi yang kuat. Anda tidak akan bisa menunggu di tempat penampungan sampai selesai. Area tersebut akan tetap terkontaminasi terlalu lama. Bahkan mungkin lebih lama dari hidup manusia. Untuk memahaminya, saya akan memberikan contoh sederhana. Konsekuensi radiasi dari bom hidrogen biasa. Dalam waktu 6 bulan atau bahkan lebih awal, sudah tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Pada saat yang sama, bom kobalt dapat meracuni daerah yang terkena dampak selama beberapa dekade. Secara teoritis, adalah mungkin untuk tinggal di sana. Tetapi tidak untuk hidup secara permanen. Dan jika pada hari ledakan, hembusan angin cukup kuat, maka radioaktif akan terbawa hingga jarak yang sangat jauh. Menurut penuturan sarjana Amerika, Stephen Schwartz, ledakan bom kobalt di Washington DC dapat menyebabkan kontaminasi tanah Kanada atau Meksiko. Dan menilai dari informasi yang diterbitkan oleh Federation of American Scientists, konsekuensinya akan lebih mengerikan daripada mimpi terburuk Anda. Jika bom mengandung bahkan 9 gram 3/10 ons kobalt 60, ia akan meledak dengan kekuatan 4,5 kg 10 pon TNT. Senjata seperti itu yang diaktifkan di pinggiran Manhattan akan membuat seluruh area tidak bisa dihuni selama bertahun-tahun yang akan datang. Misalkan jatuhnya bom kobalt seberat 60 kg
132 pon melepaskan 10 sievert per jam. Dosis radiasi dalam jarak 100 km, 62 mil. Dalam kondisi ini, setiap orang yang tak terlindungi akan menerima radiasi yang cukup untuk meninggal dalam 2 atau 3 minggu. Dalam lebih dari 5 tahun, ketika paruh pertama berakhir, intensitas radiasi di daerah yang terkena dampak akan menjadi 5 sieverts per jam. Dalam kondisi ini, tanpa perhatian medis yang serius, setengah dari orang-orang tersebut akan meninggal dalam 1-2 bulan. Dan para penyintas kemungkinan besar akan terkena kanker. Artinya, secara teoritis, Anda dapat terpapar radiasi semacam itu selama kurang dari 60 menit dan bertahan hidup, tetapi harus mengucapkan selamat tinggal pada kesehatan yang baik. Setelah jangka waktu yang sama dengan 10 waktu paruh, yaitu sekitar 53 tahun, kecepatan dosis akan turun menjadi sekitar 10 milisievert per jam. Ini berarti Anda akan menghabiskan 1 hingga 4 hari di zona yang terkontaminasi tanpa konsekuensi yang fatal. Sebagai perbandingan, seseorang menerima dosis 30 milisievert dari ronsen gigi, tetapi berjalan-jalan di area yang terkontaminasi tidak disarankan. Setelah 4 hari, kemungkinan mutasi gen akan berlipat ganda. Dan dengan iradiasi 300 milisievert, tanda pertama penyakit radiasi akan muncul. Ketika periode waktu yang sama dengan 20 waktu paruh telah berlalu, yang berarti lebih dari 1 abad, kecepatan dosis akan dikurangi menjadi sekitar 1 mikrosievert per jam. Pada tahap ini, orang mungkin tetap berada di wilayah yang terkena dampak tanpa perlindungan, bahkan secara permanen. Bukan hanya sesekali mengunjungi kota yang hancur, tapi malah tinggal di dalamnya. Mereka tidak akan berisiko terkena penyakit radiasi, tetapi tingkat radiasi tetap cukup tinggi. Hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah penderita kanker. Dan sekarang, setelah 25 paruh, yaitu sekitar 130 tahun, intensitas paparan cobalt-60 akan turun ke tingkat radiasi latar alami, sekitar 4/100 mikrosievert per jam. Misalnya, tentang radiasi latar yang sama di Finlandia. Tapi, ini jauh dari hal terburuk. Bom kobalt dianggap sebagai perangkat kiamat. Perangkat hipotetis yang mampu ketika dipicu menghancurkan semua kehidupan di bumi, atau bahkan bumi itu sendiri. Leo Szilard juga yakin bahwa senjata semacam itu dapat mengakhiri kemanusiaan, dan data dari sumber terbuka menegaskan bahwa dia benar. Untuk memastikan kontaminasi seluruh permukaan bumi pada tingkat 1 gram, 3/100 ons untuk setiap kilometer persegi, 3/10 mil persegi. Dibutuhkan sekitar 510 ton kobalt 60. Jika isotop tersebar merata di seluruh planet, maka bom semacam itu dapat menghancurkan umat manusia sepenuhnya. Dan pada saat yang sama, semua hewan. Tentu saja, tidak semua orang akan mati secara instan, tetapi tidak ada yang memiliki kesempatan untuk bertahan hidup kecuali tardigrades. Namun, ada 2 hal yang menjadi kabar baik. Pertama, menurut penelitian pada 1957 di Maralinga, cobalt-59 tidak disinari secara aktif oleh flux neutron, seperti yang diperkirakan para ilmuwan. Ini berarti bahwa bahkan dengan ledakan isotop radioaktif yang kuat, sedikit hasil yang akan diperoleh. Kedua, kejatuhan radioaktif cobalt-60 turun tidak merata. Bahkan jika angin bertiup dari jarak jauh, tetap ada zona bersih. Jadi, orang memiliki peluang untuk bertahan hidup. Hal utama adalah berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Dan akhirnya, fakta yang sedikit meyakinkan saya. Saat ini bom kobalt dianggap hanya sebagai modifikasi teoritis dari senjata nuklir. Meskipun demikian, cobalt-60 secara aktif digunakan di berbagai bidang. Misalnya untuk sterilisasi peralatan medis. Tapi belum ada seorang pun di bumi yang menghasilkan bom hidrogen dalam cangkang kobalt. Bagaimanapun, ini sesuai dengan data resmi yang berhasil saya temukan. Tapi, apakah bom kobalt patut mendapat perhatian serius? Setiap orang harus memutuskan sendiri. Lagi pula, siapa yang tahu informasi apa yang tersembunyi di bawah tajuk sangat rahasia.